Selamat datang di channel Sapu Senenam, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS atau PTS untuk kelas 5 tema 6 semester 2. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, nanti untuk soal kelas 5 semester 2 yang lain, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.2. Nomor 1. Sesuatu yang harus kita laksanakan disebut A. Saran, B. Kewajiban, C. Hak, D. Ajakan. Sesuatu yang harus kita laksanakan itu disebut dengan B. Kewajiban. Jika saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Yang D. Ajakan adalah sebuah anjuran atau perintah agar seseorang mau melakukan sesuatu. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Setiap manusia yang hidup di dalam masyarakat mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Salah satu hak warga negara Indonesia adalah A. Membayar pajak, B. Mengikuti siskampling, C. Tertib lalu lintas, D. Mendapatkan pendidikan yang layak. Hak warga negara Indonesia atuh D. Mendapatkan pendidikan yang layak. Jika membayar pajak, mengikuti siskampling, dan mematuhi tata tertib lalu lintas itu merupakan kewajiban sebagai warga negara. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan A. Kewajiban di rumah, B. Hak di rumah, C. Hak di sekolah, D. Kewajiban di sekolah. Dari gambar nomor 3 ini merupakan bentuk pelaksanaan D. Kewajiban di sekolah. Nomor 4. Setiap siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Hak tersebut adalah A. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. B. Diperbolehkan merusak taman sekolah. C. Tidak usah mematuhi tata tertib sekolah. D. Diperbolehkan tidak masuk sekolah. Jadi hak siswa di sekolah yaitu A. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kita lanjut ke nomor 5. Sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Pekerjaan. Jawabannya adalah C. Tanggung jawab. Nomor 6. Siswa mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib dan pakaian lengkap adalah contoh dari A. Hak, B. Kewajiban, C. Perintah, D. Tanggung jawab. Jawabannya adalah D. Tanggung jawab. Pengertian dari tanggung jawab itu sendiri adalah sikap kita dalam melaksanakan kewajiban dengan tekad penuh dan sebaik mungkin. Salah satunya contoh yaitu mengikuti upacara di sekolah dengan tertib dan memakai pakaian lengkap. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Apa saja hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak? A. Hak kelangsungan hidup,
B. Hak perlindungan, C. Hak tumbuh kembang, D. Jawaban 1 dan 3 benar semua. Jawabannya adalah D. Jawaban 1, 2, dan 3 itu benar semua. Jadi hak konversi anak merupakan ada hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, dan hak tumbuh kembang. Kita lanjut ke nomor 8. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Hal ini merupakan kewajiban A. Pribadi, B. Negara, C. Kabupaten, D. Masyarakat. Jawabannya adalah B. Negara. Nomor 9. Di bawah ini yang merupakan kewajiban anggota warga masyarakat adalah A. Menjaga kebersihan, B. Dipilih menjadi ketua RW, C. Mendapat perlindungan, D. Mendapat pelayanan kesehatan. Yang merupakan kewajiban warga masyarakat yaitu A. Menjaga kebersihan. Kita lanjut masuk materi bahasa Indonesia KD 3.3. Nomor 1. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki A. Gagasan, B. Tujuan, C. Keinginan, D. Harapan. Sebuah gambar cerita itu harus memiliki A. Gagasan. Nomor 2. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi kecuali A. Memuat informasi sesuai fakta, B. Bersifat ilmiah, C. Terdiri dari beberapa struktur, D. Berupa khayalan atau karangan. Ciri dari teks eksplanasi kecuali, ingat ya, kata kecuali itu berarti yang bukan. Jadi jawabannya adalah D. Berupa khayalan atau karangan. Jadi ciri dari teks eksplanasi antara lain memuat informasi sesuai fakta, bersifat ilmiah, dan terdiri dari beberapa struktur. Kita lanjut ke nomor 3. Berikut merupakan fenomena yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi adalah A. Alam, B. Hiburan, C. Sosial, D. Pendidikan. Jawabannya adalah B. Hiburan. Nomor 4. Berikut struktur teks eksplanasi kecuali A. Pernyataan umum, B. Urutan sebab akibat, C. Interpretasi, D. Daftar isi. Jawabannya adalah D. Daftar isi. Nomor 5. Kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf terkait disebut A. Kata benda, B. Kata kunci, C. Kata ganti, D. Kata transisi. Jawabannya adalah B. Kata kunci. Nomor 6. Kata di bawah ini yang memiliki makna sama dengan kata energi yaitu A. Tenaga, B. Suhu, C. Gerak, D. Diam. Kata yang memiliki makna sama dengan kata energi yaitu A. Tenaga. Nomor 7. Di bawah ini yang tidak termasuk cara menyimpulkan suatu teks eksplanasi adalah A. Membaca teks, B. Menyalin teks, C. Menentukan kalimat utama, D. Membuat kesimpulan. Jawabannya adalah
B. Dengan menyalin teks. Nomor 8. Membaca sekilas untuk menemukan informasi secara cepat adalah pengertian dari membaca A. Intensif, B. Indah, C. Kritis, D. Memindai. Jawabannya adalah D. Memindai. Nomor 9. Surat kabar atau koran dapat memberikan berbagai macam informasi. Surat kabar atau koran disebut sebagai media A. Elektronik, B. Sosmed, C. Cetak, D. Kertas. Jawabannya adalah C. Cetak. Nomor 10. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis laporan adalah A. Nomor pengamatan, B. Hasil pengamatan, C. Pesan dan kesan pengamatan, D. Respon pihak yang diamati. Hal yang harus diperhatikan saat menulis laporan yaitu B. Hasil dari pengamatan. Kita lanjut masuk materi IPA KD 3.6. Nomor 1. Untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan memerlukan panas yang berasal dari A. Cahaya lampu, B. Sinar laser, C. Nyala api, D. Sinar matahari. Tumbuhan saat melakukan fotosintesis itu memerlukan panas dari D. Sinar matahari. Nomor 2. Untuk menyatakan tingkat panas dan dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut A. Sistem, B. Unsur, C. Suhu, D. Hawa. Jawabannya adalah C. Suhu. Nomor 3. Perpindahan panas yang terjadi pada gambar di samping adalah A. Konveksi, B. Konduksi, C. Radiasi, D. Koneksi. Dari gambar nomor 3 ini, perpindahan panas yang terjadi dinamakan dengan B. Konduksi. Sekarang kita perhatikan untuk gambarnya perpindahan panas. Ini yang atas ini perpindahan panas secara konveksi, yang tengah ini ada besi, ini dinamakan perpindahan panas secara konduksi, sedangkan yang terakhir ini ada tanda panah berkelok-kelok, ini dinamakan perpindahan panas secara radiasi. Kita lanjut ke nomor 4. Bagian yang berfungsi sebagai konduktor dan isolator secara berturut-turut adalah A. A dan B, B, B dan C, C, C dan D, D, D dan A. Dari wajan ini kita perhatikan gambar A, B, C, dan D ya. Gambar A ini dinamakan isolator, sedangkan B-nya adalah konduktor, C-nya isolator, D-nya juga konduktor. Jadi yang secara berturut-turut merupakan D ini konduktor dan yang A-nya isolator. Kita harus tahu yang dinamakan konduktor itu benda yang bisa menghantarkan panas dengan mudah, sedangkan isolator benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Kita lanjut ke nomor 5. Perubahan suatu benda yang dapat menyebabkan berkurangnya panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena kalor atau panas disebut A. Pemanasan, B. Pemuaian, C. Penyusutan, D. Perubahan. Jawabannya adalah C. Penyusutan, karena berkurangnya panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya. Jika pemuaian itu nanti
bertambah, ada luas, ada volumenya juga yang diakibatkan oleh kalor atau panas. Kita lanjut ke nomor 6. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang tepat yaitu A. Panci terasa panas saat diletakkan di atas kompor. B. Tubuh terasa panas saat berada di bawah terik matahari. C. Terjadinya angin darat dan angin laut. D. Terasa hangat saat di dekat api unggun. Jawabannya adalah A. Panci terasa panas saat diletakkan di atas kompor. Yang B ini, tubuh terasa panas saat berada di bawah terik matahari, yaitu apa? Ya, konveksi. Sedangkan terasa hangat saat di dekat api unggun itu adanya radiasi. Kita lanjut ke nomor 7. Bahan yang menghantarkan panas dengan baik yaitu A. Kayu, B. Besi, C. Handuk, D. Plastik. Jawabannya adalah B. Besi. Nomor 8. Suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas disebut A. Penyusutan, B. Perubahan, C. Perkaratan, D. Pemuaian. Jawabannya adalah D. Pemuaian. Nomor 9. Panas dapat berpindah melalui 3 cara berikut kecuali A. Konduksi, B. Konveksi, C. Koneksi, D. Radiasi. Jawabannya adalah C. Koneksi. Jika radiasi itu sendiri yaitu proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Tadi kan yang konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Kita lanjut ke nomor 10. Gelembung air yang muncul ketika merebus air menunjukkan perpindahan panas terjadi secara A. Konveksi, B. Konduksi, C. Radiasi, D. Konjungsi. Dari keterangan nomor 9 ini berarti kita bisa menjawab untuk nomor 10. Gelembung air yang muncul ketika merebus air menunjukkan perpindahan panas secara ya A. Konveksi. Kita lanjut masuk materi IPS KD 3.2. Nomor 1. Yang bukan merupakan tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan alam adalah A. Mampu hidup sendiri, B. Mendapatkan makanan, C. Mencukupi kebutuhan hidup, D. Mempertahankan hidup. Jawabannya adalah A. Mampu hidup sendiri. Nomor 2. Organisasi internasional yang menetapkan Subak itu berada di Bali sebagai warisan budaya dunia adalah A. FAO, B. UNICEF, C. UNESCO, D. WHO. Jawabannya adalah C. UNESCO. Jika FAO ini berada pada bidang pangan dan pertanian, sedangkan UNICEF bergerak di bidang kesejahteraan anak di dunia, sedangkan WHO itu organisasi kesehatan dunia. Kita lanjut ke nomor 3. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan A. Kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, B.
kecenderungan masyarakat mengurangi kegiatan tradisinya. C. Keberadaan mempertahankan nilai dari kegiatan tradisional. D. Kehidupan masyarakat asli mempertahankan nilai tradisinya. Jawabannya adalah A. Kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Nomor 4. Indonesia memiliki banyak pulau. Maka Indonesia disebut negara A. Maritim, B. Agraris, C. Industri, D. Kepulauan. Jawabannya adalah D. Kepulauan. Indonesia disebut negara maritim karena wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari datarannya. Sedangkan Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Kita lanjut ke nomor 5. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah A. Menebang hutan untuk lahan pertanian, B. Membakar hutan untuk pemukiman, C. Mempelajari peristiwa alam, D. Membuang sampah ke sungai. Jawabannya adalah C. Dengan mempelajari peristiwa alam. Kita lanjut ke nomor 6. Jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat mempengaruhi A. Sistem pemerintahan, B. Kebiasaan masyarakat, C. Jenis tanaman yang tumbuh, D. Lamanya siang dan malam. Jawabannya adalah C. Jenis tanaman yang tumbuh. Nomor 7. Jenis aktivitas di atas yang bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan adalah A. Pertanian, B. Pelabuhan, C. Pariwisata, D. Tempat peristirahatan. Jenis aktivitas yang bukan merupakan pemanfaatan daerah pegunungan yaitu B. Pelabuhan. Jadi di pegunungan itu jenis aktivitasnya bisa berupa pertanian, pariwisata maupun tempat peristirahatan. Kita lanjut ke nomor 8. Semua makhluk hidup melakukan hubungan dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Adapun lingkungan alam terdiri atas A. Tumbuhan dan hewan, B. Manusia dan hewan, C. Manusia dan tumbuhan, D. Benda mati dan makhluk hidup. Jawabannya adalah D. Benda mati dan makhluk hidup. Nomor 9. Di Sulawesi Utara mempunyai tradisi adat penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Tradisi tersebut dinamakan A. Perayaan petik laut, B. Festival Manee, C. Berburu paus, D. Tradisi jaring eret. Jawabannya adalah B. Festival Manee. Nomor 10. Berikut ini merupakan lingkungan sosial budaya yaitu A. Melestarikan adat istiadat yang berlaku, B. Hidup menyendiri di suatu desa, C. Meningkatkan kehidupan sosial, D. Menaikkan nilai martabat keluarga. Jawabannya adalah A. Melestarikan adat istiadat yang berlaku. Kita lanjut masuk materi SPDB KD 3.1. Nomor 1. Sebelum menggambar cerita, terlebih dahulu menyiapkan air sebagai pengencer. Media yang digunakan adalah teknik A. Kering, B. Basah, C. Celup, D. Semprot. Jawabannya adalah B. Basah. Nah, ini media yang digunakan adalah teknik basah. Teknik basah itu
menyiapkan air sebagai pengencer. Yang celup semprot ini juga termasuk dengan teknik basah. Kita lanjut ke nomor 2. Gambar cerita yang menggunakan media basah biasanya menggunakan alat A. Krayon, B. Spidol, C. Pensil, D. Cat air. Jawabannya adalah D. Cat air. Nomor 3. Media kering dalam menggambar untuk mempertegas karakter dengan garis-garisnya menggunakan A. Krayon, B. Spidol, C. Pensil, D. Cat poster. Media kering untuk menggambar atau mempertegas karakter dengan garis-garis itu menggunakan C. Pensil. Nomor 4. Teknik pada gambar di samping adalah teknik A. Arsir, B. Blok, C. Sapuan cat air, D. Sapuan basah. Pada gambar nomor 4 ini dinamakan dengan teknik B. Blok. Jika teknik arsir, perhatikan gambarnya. Nah, seperti ini teknik yang diarsir. Sedangkan sapuan cat air, nah ini sudah lebih bagus, ada warna-warninya. Kita lanjut ke nomor 5. Teknik arsir dalam gambar cerita memberikan kesan A. Gelap terang, B. Siluet, C. Jelas, D. Sebenarnya. Teknik arsir dalam gambar cerita itu memberikan kesan A. Gelap terang. Jika siluet itu merupakan gambar manusia, binatang, pemandangan, atau benda lain dalam bentuk padat dan biasanya hanya terdiri satu warna saja, yaitu warna hitam. Siluet ini merupakan teknik yang mirip dengan teknik blok. Kita lanjut masuk materi SPDB KD 3.2. Nomor 1. Pernyataan yang benar tentang tangga nada di bawah ini adalah A. Ketukan di setiap nada, B. Tinggi rendahnya nada, C. Jarak antar nada satu dengan nada yang lain, D. Urutan nada yang disusun bertingkat. Jawabannya adalah D. Urutan nada yang disusun bertingkat. Itu pengertian dari tangga nada. Nomor 2. Tangga nada pentatonis mempunyai nada pokok A. 5, B. 6, C. 7, D. 8. Tangga nada pentatonis itu mempunyai nada pokok A. 5. Nomor 3. Tangga nada diatonis menggunakan nada-nada A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Jawabannya adalah B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 4. Alat musik yang menggunakan tangga nada pentatonis adalah A. Gamelan, B. organ, C. piano, D. drum. Jawabannya adalah A dengan gamelan. Nomor 5. Contoh lagu yang sesuai tangga nada pentatonis adalah A. Cublak-cublak suang, nadanya slendro, B. Ler-ler, nadanya pelok, C. Gundul-gundul pacul, nada slendro, D. Cing-cangkeling, nada pelok. Contoh lagu yang sesuai nada pentatonis yaitu A. Cublak-cublak suang dengan nada tempo slendro. Kita lanjut masuk materi yang terakhir SPDB KD 3.3. Nomor 1. Pola lantai yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang disebut pola lantai A. Horizontal, B. Vertikal,
C. Diagonal, D. Melengkung. Pola lantai yang membentuk garis lurus dari depan ke belakang disebut pola lantai B. Vertikal. Jika pola lantai horizontal itu bentuknya ke samping, ini yang vertikal, dari depan ke belakang atau belakang ke depan juga bisa. Diagonal itu bentuknya miring, yang ini yang melengkung, atau bisa disebut juga melengkung ini dibuat lingkaran. Nomor 2, tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai A. Campuran, B. Zigzag, C. Lurus, D. Melengkung. Tari saman itu menggunakan pola rantai C. Lurus, ya. Tari saman bisa horizontal maupun vertikal, itu dinamakan pola lantai lurus. Nomor 3, tarian yang menggunakan pola lantai sama seperti gambar adalah A. Tari saman, B. Tari jaipong, C. Tari sudati, D. Tari kecak. Ini ada sebuah tarian dengan menggunakan pola lantai lingkaran atau melingkar yang sama, yaitu tari D. Kecak dari Bali. Kita lanjut ke nomor 4. Tari daerah yang mengalami perubahan dengan cara diaransemen ulang menjadi tarian baru disebut A. Tari kreasi baru, B. Tari budaya, C. Tari tradisional, D. Tari daerah. Jawabannya adalah A. Tari kreasi baru. Nomor 5. Berikut pasangan yang benar nama tarian dan pola tarinya yang sesuai adalah A. Manuk rawa pola diagonal, B. Saman pola lengkung, C. Tari jaipong pola melingkar, D. Tari kecak pola campuran. Pasangan nama tarian dan polanya yang sesuai yaitu A. Tari manuk rawa dengan pola diagonal. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.